Ditampilkan pada suatu pagi yang mendung, sekelompok tentara dalam jumlah kecil lengkap dengan baju zirah dan pedang berbaris menuju ke medan pertempuran. Musuh mengatakan bahwa tentara tersebut adalah sekumpulan orang bodoh karena yang mereka lawan adalah pasukan berkuda dalam jumlah besar, jadi tentunya pasukan kecil itu akan diluluh lantakan dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Kali ini berjudul The King, sebuah film epik dan dijamin menarik. Rilis pada tahun 2019, garapan sutradara David Michôd, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak asing lagi. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Kisah ini berlatar pada awal abad ke-15 di mana Inggris mengerahkan pasukan untuk membasmi pemberontakan. Salah satu dari pertempuran berhasil dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Henry Percy atau lebih dikenal dengan Hotspur yang mana kala itu menghadapi pasukan Skotlandia. Kemenangan tersebut membuat pemuda itu menuntut sang raja Henry keempat untuk membayar uang tebusan yang diminta Wales demi membebaskan sepupunya bernama Mortimer. Tapi raja malah menolak karena merasa bahwa itu tidak sepadan dengan masalah yang ditimbulkan. Lagi pula menurut raja, Mortimer itu adalah pengkhianat. Ini bukanlah pertama kali Hotspur meminta sehingga habis sudah kesabaran dan akhirnya pemuda itu dengan berani menghina Raja Henry, menyebut bahwa raja telah melupakan semua pengabdian keluarganya selama bertahun-tahun, bahkan meskipun selama pemerintahan sang raja lebih sering membawa masalah. Hotspur pun pergi dengan marah, sementara Tuan Percy hanya bisa meminta maaf dan mohon ampun atas kelancangan putranya, tapi raja tetap bersikap waspada dan yakin bahwa keluarga Percy pasti akan memberontak. Please, forgive us. Adegan berpindah menampilkan keesokan paginya di mana seorang pemuda santai terbangun dari tidur akibat dari sahabat mendobrak masuk ke kediaman, mengaku membutuhkan perawatan karena terlalu mabuk sampai-sampai melukai diri sendiri. Diketahui bahwa si pemuda bernama Henry kelima atau lebih akrab disapa Hall, yang sebenarnya adalah putra Raja Henry keempat, sementara si sahabat yang sudah agak tua bernama John merupakan pensiunan militer. Selain itu, alasan Hall menjauh dari kerajaan adalah karena tidak ingin terlibat dalam politik dan pemerintahan kotor sang ayah. Jadi Hall lebih memilih untuk hidup bebas sebagai rakyat jelata, bersenang-senang dan minum-minum bersama teman. Pada suatu hari, seorang utusan datang mengabarkan bahwa raja sedang sakit dan membutuhkan Hall untuk segera pulang atau minimal menjenguklah. Tentu saja Hall segera menolak, bahkan tak peduli apapun kondisi raja. Namun, John punya pemikiran berbeda. Pada keesokan paginya, dia membujuk Hall untuk menemui sang ayah, jangan sampai nantinya menyesal. Ini bukan untuk kepentingan atau demi kesembuhan raja, tapi demi Hall sendiri yang semakin lama hutangnya semakin membengkak. Jadi ya, temuilah nak. Adegan berpindah ke istana di mana Henry dan para dewan sedang rapat membahas masalah penghematan dana untuk gereja. Tak lama kemudian, Hall datang menghadap hanya untuk mengetahui bahwa yang ingin disampaikan yaitu tentang penyakit dan pewaris tahta, yang mana bukan Hall yang menjadi penerus, melainkan Thomas, adik Hall yang akan menuju ke medan pertempuran untuk menghadapi pasukan Percy. Hall tidak peduli karena dia juga tidak ingin menjadi raja. Namun mengirim Thomas ke medan pertempuran membuatnya keberatan. Dia coba menahan Thomas, namun Thomas bersikeras untuk tetap bertempur demi membuktikan diri. Meski kecewa, tapi Hall tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, tepatnya menjelang pertempuran, Hall ikut ke medan perang, mengajukan diri untuk berduel dengan Hotspur sehingga tidak perlu ada prajurit yang terluka. Lagi pula, perselisihan dengan keluarga Percy sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi Raja Henry lah yang menjadikan Percy sebagai musuh.
Tak lama kemudian, Hotspur menerima surat tantangan. Tuan Percy menyarankan agar menolak tantangan itu karena Hall tidak mewakili kerajaan, sehingga pertempuran ini masih tetap terus berlanjut apapun hasilnya. Namun Hotspur tidak menghiraukan nasihat sang ayah dan datang sendirian ke kamp pasukan Thomas untuk menerima tantangan Hall. Meskipun kurang pengalaman, tapi pada akhirnya Hall berhasil memenangkan duel itu dan disaksikan langsung oleh Tuan Percy yang datang pada saat duel berlangsung. Meskipun berhasil menyelamatkan sang adik dari kekalahan dan bahkan kematian, tapi Thomas tetap tidak senang karena menurutnya ini adalah momen untuk tampil, tapi malah direbut sang kakak. Ini membuat Hall menjadi galau sehingga mabuk berat sampai muntah-muntah. John datang menenangkan, memberikan beberapa petuah, salah satunya adalah tentang kemenangan akan pertempuran yang hanya membawa kesenangan sesaat, tapi pembunuhan yang dilakukan akan terkenang seumur hidup. Biasakanlah dengan itu, nak. Beberapa hari kemudian, seorang utusan raja lagi-lagi dikirim dan kali ini adalah salah satu dari penasehat bernama William. Pria tua itu menjelaskan tentang kondisi kesehatan sang raja yang semakin memburuk, mungkin juga waktunya sudah tak lama lagi. Maka kehadiran Hall sangat dibutuhkan, terutama untuk menjadi penerus tahta. Ya, ternyata beberapa hari yang lalu, Thomas memaksakan diri mendesak musuh ke barat yang berakhir dengan gugurnya Thomas di medan pertempuran dan meninggalkan suatu kisah keberanian. Ini membuat Hall terguncang sehingga segera menuju ke istana untuk meminta pertanggungjawaban ayahnya atas gugurnya sang adik. Namun raja hanya mengatakan bahwa kini Hall akan menjadi raja sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Mau tidak mau, Hall harus menerimanya dan ketika semua orang tunduk, Hall berjanji akan membuat pemerintahan baru ini menjadi semakin sulit bagi para penjilat dan pengkhianat sampai-sampai mereka akan merasa terhina karena melayani raja baru. Know now you'll be watched over by an altogether different king. All hail King Henry! Penobatan pun dilakukan, lalu dalam sebuah acara makan bersama, Hall beserta keluarga dan para dewan penasehat membuka surat-surat ucapan selamat beserta kado dari negara-negara tetangga. Hadiah sebuah vas diserahkan Hall kepada saudarinya, Philippa, Ratu Denmark. Sedangkan burung mainan, Hall menyerahkannya kepada seorang sepupu bernama Cambridge, namun ada yang aneh, yaitu sebuah bola, berupa pemberian dari Pangeran Prancis, Dauphin. Tanpa pesan apapun, hadiah tersebut menimbulkan keresahan. Bahkan keesokan harinya, William menyarankan Hall agar melakukan tindakan mengancam karena hadiah tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap kerajaan. Namun, Hall tidak mau ambil pusing soal itu karena yang terpenting adalah mengembalikan kedamaian ke seluruh negeri, mulai dari menghentikan perang saudara, membayar tebusan, serta mengampuni musuh, karena perselisihan ini membuat rakyat semakin miskin. Pada suatu momen, Hall berbincang dengan Philippa. Diketahui bahwa wanita itu akan segera kembali ke Denmark dan dia juga berpesan pada Hall agar jangan terlalu mudah percaya karena meskipun terlihat seluruh dewan baik-baik saja, tapi masing-masing dari mereka pasti memiliki kerajaan impian sendiri. Adegan berpindah menampilkan sebuah pertemuan dengan semua dewan dan juga uskup masih membahas tentang Prancis, yang mana menurut uskup, klaim Raja Prancis saat ini yaitu Charles keempat tidak sah, sehingga dia mendorong Raja Inggris untuk melakukan klaim dengan cara memulai perang. Menurut Hall, ini konyol dan tidak masuk akal, apalagi sampai ingin mengklaim Yerusalem, karena seharusnya sebagai orang yang beragama, menghindari perang dan pembantaian adalah hal yang utama. Tidak peduli meski Raja Henry keempat ingin melaksanakan klaim itu. Setelah pertemuan, William mengungkapkan bahwa uskup mungkin tidak benar, tapi tidak juga sepenuhnya salah. William paham betul bahwa Hall ingin menjadi raja yang baik bagi rakyatnya, tapi juga harus memperhatikan kehormatan, karena terkadang sejahtera saja tidak cukup. Rakyat juga menginginkan kerajaan Inggris yang kuat, terhormat, dan disegani oleh negara-negara lain.
Sementara itu ditampilkan John yang diusir dari kediaman Hall di kota karena mulai kini tempat itu harus dikosongkan. Kini hidup John benar-benar tak tentu arah, bahkan bar langganan juga tak lagi menerimanya dan nyonya pemilik bar mengatakan bahwa Hall sudah melupakan dan membuang John yang hanya dijadikan penjaga muntah. Kembali ke Hall yang pada hari itu buru-buru memasuki ruang bawah tanah di mana William sedang menginterogasi seorang pria yang mengaku sebagai pembunuh bayaran. Dijanjikan perlindungan, pria itu pun mengungkapkan bahwa Raja Charles lah yang mengirimnya dan Raja Inggris sebagai target. Hall awalnya masih tenang-tenang saja, namun karena para dewan penasehat terus mendesak, akhirnya Hall mengirim surat kepada Raja Charles meminta agar menghentikan semua kegilaan ini atau perang akan terjadi. Selain itu, Hall juga meminta agar peluru meriam juga dikirim beserta surat itu. Beberapa hari kemudian, Cambridge mendapatkan pengunjung dari Prancis yang mengaku sebagai utusan Raja Charles dan meminta agar diberi kesempatan untuk bernegosiasi. Ternyata tidak hanya Cambridge, tapi Lord Grey juga mendapat kunjungan yang mana segera melaporkan hal ini kepada William. Raja Prancis tidak tahu menahu tentang pembunuh bayaran, tapi mendoakan yang terbaik bagi Raja Inggris. William melihat hal ini sebagai suatu pengkhianatan dan akhirnya melaporkan ke Hall. Merasa marah, dalam pertemuan keesokan harinya, Hall menyatakan perang terhadap Prancis dan Cambridge serta Lord Grey akan dipenggal sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka. Dominat lux perpetua lucete. Momen ini sekaligus membenarkan apa yang dikatakan oleh Philippa, bahwa tidak ada orang dalam istana yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi karena pertempuran akan berlangsung, maka keputusan terbaik adalah merekrut John untuk menjadi kapten dan ahli strategi. Tentunya itu tidak akan mudah karena John pensiun untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan dan pembunuhan. Namun pria tua itu juga tidak bisa menolak permintaan seorang teman, lagi pula hutang kepada Nyonya Bar semakin menumpuk. Jadi ya, apa boleh buat? Keesokan hari Sir John diperkenalkan kepada anggota dewan dan segera ia mulai bekerja untuk mempersiapkan pasukan. Keraguan menimbulkan pro dan kontra di kalangan dewan, tapi Hall menegaskan bahwa pengalaman dan keganasan John sudah tidak perlu dipertanyakan dan yang paling utama, Hall sangat mempercayai John. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan perjalanan lewat jalur laut, Hall beserta para penasehat dan juga pasukan akhirnya memasuki wilayah Perancis. Awalnya mereka menemukan desa yang telah benar-benar kosong, lalu menemukan sebuah kastil. Mengikuti rencana pengepungan dari John, seluruh pasukan mendirikan ketapel dan mulai menembaki kastil. Ini berlangsung selama berhari-hari tanpa ada respon apapun dari penghuni kastil sehingga menimbulkan keresahan di hati para dewan penasehat. Bahkan uskup agung yang tiba di keesokan harinya memprotes strategi ini karena lama-kelamaan persediaan makanan akan habis dan para prajurit akan mati kelaparan. Namun John tak berkata apa-apa selain tetap pada strateginya. Lagi pula Hall tidak ingin berspekulasi yang menyebabkan tewasnya prajurit. Tak lama seorang kapten datang melaporkan bahwa penghuni kastil menyerahkan diri, yang mana membuktikan bahwa apa yang John yakini benar. Beberapa waktu kemudian, seorang lord penguasa kastil datang menemui Hall, mengatakan bahwa rakyatnya akan menyerahkan diri dan berharap pasukan Inggris membebaskan wanita dan anak-anak. Permintaan itu pun segera dipenuhi oleh Hall, bahkan memberikan waktu untuk mereka melakukan evakuasi. Sore harinya, Hall mendapat kabar bahwa Dauphin akan datang untuk menemui Hall, yang mana dianggap hanya memperlambat pergerakan pasukan Inggris. Hall lagi-lagi meminta pendapat John, tapi sang kapten menjawab dengan santai, tak bisa memberikan pendapat karena tidak mengenal sang pangeran Prancis. Malam harinya terdengar kegaduhan sehingga Hall pun dibangunkan. Ternyata Dauphin telah tiba, duduk santai sambil tertawa mengucapkan selamat atas kemenangan kecil seolah merendahkan. Selain itu, Pangeran Prancis juga menyatakan ancaman bahwa jika ingin menjadikan Prancis sebagai rumah baru, maka Hall akan mendapatkan tapi berupa makam. Ya, seluruh pasukan Inggris akan dibinasakan dan tubuh Hall akan dimutilasi. Sadar sang raja sedang diintimidasi, John segera mengambil sikap dengan menguap seolah apa yang dikatakan Dauphin adalah sesuatu yang membosankan. Hall sendiri merespon serius tapi tetap tenang dan meminta John untuk segera menggerakkan pasukan.
Ancaman Dauphin tidak main-main, dia bahkan dengan keji menghabisi anak-anak Inggris yang sedang mengumpulkan kayu di hutan, lalu salah satunya diminta membawa pulang kepala ke camp sebagai pesan untuk Raja Inggris. I want you to deliver a gift. Mengetahui hal ini, Hall benar-benar marah. Ia melipat gandakan penjagaan di sekitar camp dan memerintahkan agar melakukan eksekusi pada para tawanan dan menancapkan kepala mereka di sekitar wilayah camp. Namun perintah kedua tersebut ditolak oleh John karena Hall bukanlah orang seperti itu. Meskipun terjadi pertengkaran, namun John tetap yakin itu bukanlah Hall. Pasukan bergerak kembali hingga melihat sebuah bukit. Salah satu penasehat, Lord Dorset, diperintahkan agar mengirim penunggang kuda tercepat. Dartmouth lah yang terpilih, jadi segera ia melesat ke bukit dan sangat mengejutkan. Ternyata di sana ada camp yang sangat besar di mana pasukan Perancis tengah bersiap untuk menghadapi serangan Inggris. Semua penasehat menjadi lesu, bahkan dalam suatu pertemuan, Lord Dorset menyangkal rencana apapun yang diajukan Hall karena mereka jelas-jelas kalah jumlah, belum lagi banyak dari prajurit Inggris yang dalam kondisi sakit parah akibat kelaparan. Satu-satunya rencana yang masuk akal adalah mundur dan mengatur kembali siasat untuk serangan selanjutnya. I propose we consider turning back, Malish. Akhirnya John angkat bicara, menyatakan bahwa mereka bisa menang. Meski dianggap tidak masuk akal, John tetap menjelaskan strateginya, yaitu memanfaatkan hujan dan tanah basah yang lembek, serta seluruh pasukan diminta untuk tidak mengenakan baju zirah dan tidak berkuda. Dengan memanfaatkan kecepatan dan mobilitas, pasukan Inggris pasti akan menang. Hall menyatakan bahwa akan mengikuti rencana John, meskipun beberapa waktu kemudian ia meminta John mengaku jika memang rencana yang dijelaskan sebelumnya hanyalah omong kosong. Tapi John tetap yakin, dan ya, sesuai perkiraan, pagi dini hari hujan deras melanda wilayah tersebut dan John pun kini bersiap mengenakan baju zirah yang telah lama ia simpan. Ya, meskipun Hall melarang, tapi John ingin terlibat dalam serangan pertama karena ini adalah rencananya. Jadi John harus memastikan ini benar-benar berhasil. Selain itu, John juga meminta agar Hall tetap bersabar menunggu momen dan jangan sampai terpancing meskipun terlihat mudah. Tak lama kemudian, Hall mendatangi camp Perancis untuk menemui Dauphin dan menantang sang pangeran Perancis duel. Cara yang sama seperti dulu ketika menghadapi Persia. Jika Dauphin menang, maka pasukan Inggris akan angkat kaki dan Dauphin berhak membawa kepala Hall. Tapi jika Hall menang, maka setelah Raja Charles mati, Hall akan mengklaim kerajaan Prancis. To me! Surrender to me! Menyadari Inggris kalah jumlah, Dauphin menolak tantangan tersebut. Jadi mereka pun saling memperingatkan untuk menjaga pasukan masing-masing. Saat kembali ke pasukan, Hall memberikan pidato penyemangat, lalu rencana pun dijalankan dan sebagai awal, John memimpin sekelompok pasukan kecil berarmor untuk maju menantang kesatria berkuda Prancis. Tidak hanya itu, anak-anak panah juga dilesatkan oleh pemanah dari pasukan Inggris untuk memancing kemarahan kesatria Prancis. Cara ini terbilang cukup berhasil, meskipun John terlihat kewalahan karena ya maklum, usianya sudah tidak muda. Melihat pasukan Inggris yang mulai habis, dengan penuh percaya diri, Dauphin mengirimkan serangan kedua, masih dengan menggunakan kesatria berkuda, dan kali ini untuk menghabisi semuanya. Lagi-lagi Hall merintahkan pemanah untuk menghujani para kesatria Prancis, dan ketika serangan kedua dari Prancis terjadi, Hall pun maju bersama seluruh prajurit tak berarmor untuk menyerang dari samping.
kuda dan baju zirah menjadi kelemahan di genangan lumpur karena memberatkan dan membuat pasukan Prancis tidak leluasa dalam bertarung. Sementara pasukan Inggris yang hanya mengenakan pelindung seadanya bisa bertarung dengan baik sehingga tak butuh waktu lama bagi pasukan Inggris untuk menumbangkan para kesatria Prancis. Menyadari hal ini, Dauphin masuk ke medan pertempuran, menantang Hull duel 1 lawan 1. Dengan senang hati Hull menerima tantangan tersebut, namun jangankan bertarung, berjalan saja Dauphin tidak bisa, sehingga Hull menyerahkannya kepada pasukan Inggris. Ya, kematian Dauphin membuat semua pasukan Inggris bersorak merayakan kemenangan, sementara Hull harus meratapi kesedihan dalam diam karena kehilangan Sir John, sahabat terbaiknya. Beberapa waktu kemudian, setelah mengumpulkan senjata, pasukan Inggris kembali bergerak maju menuju istana Prancis. Di sana, Hull dan para penasehat bertemu dengan Raja Charles. Raja Charles memperingatkan bahwa apa yang mereka akan bahas sudah pernah terjadi sebelumnya dan mungkin akan terus terjadi di masa depan jika ambisi membutakan seorang pemimpin. Akhirnya Raja Charles kemudian mengaku menyerah tanpa syarat dan menawarkan putrinya, Catherine, untuk dijadikan permaisuri Hull. Dalam perjalanan pulang, rasa kehilangan akan teman masih terus menghantui. Bahkan meskipun William menenangkan dan mengaku bangga atas pencapaian Hull, menyebut Hull sebagai salah satu raja terbaik Inggris. Beberapa hari kemudian, di Inggris, tepatnya di istana, Hull mendengar sorak-sorak bergembira dari rakyat yang merayakan kemenangan Inggris. Kemudian sang raja pun menemui Catherine, memuji kecantikannya dan mengharuskan untuk bicara bahasa Inggris. Catherine menuruti, tapi ia menegaskan bahwa tidak akan menghormati Hull, kecuali Hull layak mendapatkannya. Selanjutnya, mereka membicarakan tentang pencapaian Hull. Persatuan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Lagi pula, mengapa Hull membawa peperangan ke Prancis? Sang Raja Inggris menjelaskan alasannya, tapi menurut Catherine semua itu terdengar seperti omong kosong. Tidak ada penghinaan, tidak ada pembunuh bayaran, tidak ada hadiah bola. Bahkan menurut keterangan Catherine, Raja Charles tertawa ketika membaca surat dari Hull, berpikir mungkin Hull sedang mabuk. Ya, Charles memang terlalu santai, tapi dia adalah orang yang sangat jujur, sehingga dicintai oleh seluruh rakyatnya. Sementara Dauphin, menurut Catherine, saudaranya tidak cukup cerdas untuk mengatur suatu pembunuhan. Marah dan malu bercampur jadi satu, Hull meninggalkan Catherine untuk menemui William dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan sampai akhirnya diketahui bahwa William memiliki usaha peternakan dan mendapatkan lahan di tanah Prancis yang mereka taklukkan. Selain itu, William tidak bisa menjelaskan tentang pertemuannya dengan pembunuh bayaran. Terdesak, William pun mengaku telah merancang semuanya, tapi menjelaskan bahwa itu demi kedamaian yang diidam-idamkan oleh Hull. Namun tetap saja, Hull tidak bisa menerima dan Stop the fucking charade! Stop it! Film pun ditutup dengan menampilkan Hull kembali menemui Catherine. Sang raja tidak meminta dihormati atau apapun, asalkan Catherine berjanji untuk selalu berkata jujur. Dan tamat. Ya, film ini menyajikan drama sejarah yang kelam dan penuh nuansa realistis dengan visual sinematik yang memukau. Akting Timothée Chalamet sebagai Henry kelima atau Hull berhasil menampilkan transformasi seorang pangeran enggan menjadi raja tegas yang dihantui beban moral dan intrik politik istana. Meski mengambil inspirasi dari sejarah nyata dan karya Shakespeare, film ini menghadirkan atmosfer suram, pertempuran Agincourt yang epik, serta pesan mendalam tentang beratnya kekuasaan dan manipulasi di balik tahta. Cerita ini juga merefleksikan paradoks kekuasaan dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Raja Henry kelima dikenal sebagai pemimpin karismatik dengan ambisi besar, terutama melalui kemenangan bersejarahnya di Agincourt. Namun film ini menyoroti sisi kemanusiaannya, kehilangan sahabat, tekanan politik, hingga keputusan-keputusan berdarah yang harus diambil. Hal ini memberi pelajaran bahwa sejarah seringkali hanya mengingat kejayaan, sementara harga emosional dan moral yang dibayar pemimpin jarang terungkap.
Selain itu, dalam filsafat kepemimpinan klasik seperti yang dibahas Machiavelli, seorang raja dituntut untuk kuat sekaligus bijaksana. Film ini menunjukkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Henry kelima atau Hall belajar bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti kedamaian sejati, dan kebenaran sering terkubur di balik permainan politik yang kejam. Inilah pengingat bahwa pemimpin sejati harus mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan moralitas. Di sisi lain, film ini menekankan pentingnya integritas dalam memimpin, manipulasi William, pengkhianatan bangsawan, hingga perang yang sebenarnya bisa dihindari. Semua memberi pesan bahwa tanpa kejujuran, kerajaan hanya menjadi panggung ambisi pribadi. Di akhir cerita, permintaan Hall kepada Catherine untuk selalu berkata jujur menegaskan bahwa kebenaran adalah fondasi kepemimpinan yang jauh lebih berharga daripada kejayaan politik atau militer. Pada akhirnya, meski sejarah mengenang Henry kelima sebagai pahlawan Inggris, film ini mengajak penonton melihat bahwa setiap kemenangan perang membawa bayang-bayang penderitaan. Pelajaran moral yang tersisa adalah bahwa kejayaan sejati tidak boleh dibangun di atas kebohongan dan pengorbanan sia-sia, melainkan di atas kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!